Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab yang kedua, bab al-hathi ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bab anjuran untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarkil bid'i wa tarkin nadhar wal jadali fima yukhaliful kitaba wa sunnah wa qaul sahabati radhiyallahu anhum, dan wajibnya meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, debat kusir yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Sudah kita pelajari bersama poin ke-10 hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang sangat masyhur dan penuh dengan pelajaran-pelajaran berharga. Kita lanjutkan poin ke-11 halaman 49. Al-Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah berkata, wa akhbarana Abul Qasim Abdul Malik Ibnu Muhammad Az-Zahid qala akhbarana Ibnu Sawafi qala haddatsana Abdullah Ibnu Ahmad Ibni Hanbal qala haddatsani abi, yaitu Imam Ahmad. Qala haddatsana Mus'ab ibnu Salam qala haddatsana Ja'far ibnu Muhammad an abi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Riwayat ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, salah satu sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling
banyak sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara mutlak. Khatabana Rasulullah SAW fahamidallaha wa asna alaihi. Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Hadis ini kalau antum lihat dalam Sahih Muslim, dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab Jumat tentang khutbah Jumat. Ya, ini salah satu sunnah Rasul ketika khutbah. Yang pertama, fahamidallah, memuji Allah. Di antaranya yang sudah masyhur yang kita baca tadi di muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, itu adalah apa? Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asna alaihi, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud, kata Abdullah bin Mas'ud, kana Rasul sallallahu yu'allimuna khutbatal hajah fin nikah wa ghairihi. Dahulu Rasul sallallahu mengajarkan kami khutbatul hajah, yaitu tadi innal hamdalillah sampai ya akhir pembukaan yang kita sampaikan. Itu potongan-potongannya, penggalan-penggalannya ada dalam Sahih Muslim tadi. Di antaranya hadis ini. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul SAW berkhutbah di hadapan kami, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang memang Dia Allah layak seharusnya untuk dipuja dan dipuji. Tsumma qala, kemudian beliau Rasul SAW berkata, ini amma ba'du berarti sebelumnya itu ada apa? Ucapan sebelumnya. Makanya disusun oleh para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah dalam risalah beliau kutip kecil judulnya Khutbatul Hajah. Disebutkan riwayat-riwayatnya dari berbagai referensi hadis. Kemudian tadi yang kita sampaikan urutannya tadi, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kemudian ditambah dengan ayat tentang wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Baru amma ba'du, ya. Ini diajarkan oleh Rasul, dibaca oleh Rasul. Kata Abdullah bin Mas'ud tadi pada waktu khutbah nikah dan selainnya, yaitu selain khutbah nikah di antaranya khutbah Jumat, seperti kata Imam Muslim dibawakan dalam kitab Al-Jum'ah tentang khutbah Jumatnya Rasulullah SAW. Setiap Rasul khutbah Jumat, Rasul membaca petikan hadis ini. Apa itu? Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sejujur-jujur, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Ini seperti yang Allah firmankan juga, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih jujur ucapannya daripada kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Itulah sebaik-baik ucapan, kata Rasulullah SAW. Wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin. Ada dua bacaan, inna afdalal huda huda Muhammad atau hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yaitu yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Kata Rasul, setiap bid'ah sesat. Kita tambahkan riwayat
yang lain, wa rawahu al-Ajurri anil Firyabi an Hibban ibni Musa an ibni Mubarak an Sufyan ats-Tsauri an Ja'far ibni Muhammad wa dzakarahu wa qala fihi wa kullu dhalalatin finnar. Di riwayat selain Muslim ada tambahan setiap yang sesat di neraka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, inti dibawakannya hadis ini oleh Imam Al-Ajurri dan juga oleh Imam Ibnu Al-Banna dalam bab ini itu jelas sekali. Bab anjuran, perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini dari awal ya, ucapan Rasul, amma ba'du, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Maka kewajiban seorang muslim atau muslimah berpegang teguh dengan kalam Allah, Al-Quran. Namun tidak cukup hanya Al-Quran saja, dengan Sunnah Rasul SAW. Karena sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah akan dilanjutkan juga dalam riwayat berikutnya, bahwasanya as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah Rasul, hadis Rasul mentafsirkan Al-Quran. Tidak cukup hanya berpegang dengan Al-Quran. Tidak mungkin orang paham Al-Quran tanpa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertamanya dari hadis ini atau riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Ajurri. Kemudian berikutnya watarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, yaitu jelas kata Rasul, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan yaitu dalam urusan agama, dan setiap bid'ah sesat. Ini perintah untuk meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dalam urusan agama. Itu inti dibawakannya hadis ini dalam bab kedua ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dan ini sudah sering kita sampaikan, yang menviralkan istilah bid'ah itu bukan Wahabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah Jumat Rasul membaca ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Sekali lagi hadisnya dalam Sahih Muslim. Wallahu alam, apa mereka dhaifkan enggak tahu ya. Karena kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, enggak peduli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia dhaifkan. Ini sekali lagi yang menviralkan adalah Rasul SAW. Maka kalau ada yang mengatakan yang suka ngomong bid'ah itu seperti tukang sate, ya, tukang sate kan ngomongnya sate-sate, berarti yang suka ngomong bid'ah itu tukang bid'ah, ahli bid'ah. Ini untuk membantah siapa? Ahlu sunnah. Padahal ucapannya itu terdapat apa? Tuduhan keji kepada Ar-Rasul. Rasul setiap khutbah Jumat, salam Sahih Muslim, membaca ini, setiap bid'ah itu sesat kata Rasul. Ya, apakah oknum itu berani mengatakan Rasul tukang bid'ah, karena Rasul tiap khutbah Jumat mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah, itulah kalau membantah ya pakai hawa nafsu, pakai istilahnya kejahilan, yang muncul justru malah apa? Kengawuran. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sama dengan yang mencela-mencela ketika membawakan dalil ya untuk membantah yang ya meluruskannya, malah mendatangkan yang lebih parah dari bid'ah kepada kufur. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau bantah asal-asalan dengan hawa nafsu, lebih parah ya kesesatan penyimpangannya. Di sini sekali lagi kata Rasul SAW, kullu bid'atin dhalalah. Wallahu alam, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama, di antara sunnah Rasul dalam berkhutbah, membaca khutbah ini, khutbatul hajah ya. Makanya tadi dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab tentang khutbah Jumat ya.
Yang kedua, bahwasanya kewajiban seorang muslim berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang ketiga, segala ucapan wajib ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in asaqal hadithi kitabullah. Atau juga tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran berharga dari hadis atau riwayat ini, tidak cukup hanya menyeru kepada sunnah, namun harus mentahdzir dari kebid'ahan. Karena Rasul tidak mencukupkan dengan asdaqal hadits kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammad, namun juga beliau memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Ini sama dengan hadis Irbad bin Sari yang sudah kita lewati. Dan inilah metode Islam, metode Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup hanya menyampaikan kebenaran, namun juga menyampaikan kebatilan untuk dijauhi. Kemudian poin yang keberapa? Yang kelima, bahaya bid'ah. Kalau mau dirinci lagi, yang keenam, bid'ah sejelek-jelek perkara. Karena Rasul mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bahaya apa? Bid'ah, kemudian perinciannya, bid'ah sejelek-jelek perkara. Kemudian bid'ah itu semuanya sesat dalam agama. Itu perincian bahayanya. Insya Allah sudah kita pernah sampaikan dalam pembahasan kitab Syarh Sunnah atau Aqidah Salaf tentang masalah bahaya bid'ah waktu itu. Berserta ciri-ciri ahlu bid'ah juga. Insya Allah sudah panjang lebar waktu itu. Panjang lebar tambah tinggi lagi. Ya, nggak tahu masih ingat enggak? Atau coba kita tes lagi. Coba sebutkan 10 bahaya bid'ah. Siapa yang bisa? Satu orang saja, 10. Nah, masa? Nah, nggak ingat 10 bahaya bid'ah. Nah, ini cuma beberapa saja yang Rasul sampaikan. Ini kita tambahkan yang pertama, bahaya bid'ah. Yang pertama, bid'ah itu tertolak, man amila amalan, dalilnya. Yang kedua, tadi bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dolalah. Yang ketiga, bid'ah itu mendatangkan fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Sebagaimana kata Imam Malik ketika ditanya orang yang mau ihram untuk haji atau umrah, dari mana aku ihram? Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah, karena dia tinggal di kota Madinah. Sebagaimana Rasul start haji atau umrahnya dari Dzul Hulaifah. Orang itu mengatakan, aku akan ihram dari kuburan Rasul SAW. Kata Imam Malik, la taf'ar fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan karena aku takut engkau terkena fitnah. Ya, kata orang itu, fitnah apa? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, tadi ayatnya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Orang yang berbuat bid'ah ini bahayanya termasuk yang paling merugi. Mana dalilnya? Nah, biar nggak adem ayam, diangetkan dengan apa? Murojaah. Apa dalilnya? Orang yang berbuat bid'ah termasuk yang paling merugi. Dalilnya mana?
Masa gara-gara fatwa nggak baca surah Al-Kahfi? Tetap hadisnya sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Apa ayatnya di akhir-akhir surah Al-Kahfi 103 sampai 104? Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian bahaya bid'ah lagi. Ya, pelakunya menuduh syariat Islam belum sempurna. Karena kalau dia menganggap Islam sudah sempurna, nggak mungkin menambah-nambahi. Al-bid'ah istidrakun lisyariah. Padahal Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang yang berbuat bid'ah menuduh Rasul mengkhianati risalah Allah, agama Allah. Sebagaimana dari ucapan Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah agama Allah. Padahal Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang yang berbuat bid'ah, ini di antara bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah itu merasa lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ketika mendapati orang yang berzikir jamaah. Fa waladi nafsi biyadih innakum la ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalalah. Kalian ini di antara dua kemungkinan, kalian menganggap lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Poin yang keberapa, Bayang? Yang ketujuh, pelaku kebid'ahan itu hitam kelam wajahnya di hari kiamat. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari, yaitu hari kiamat, ada wajah yang berseri-seri, ada yang wajahnya hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Yang putih berseri wajahnya ahli sunnah, sedangkan yang hitam kelam wajahnya ahli al-bid'ah, kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir surat Ali Imran tadi. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di antara bahaya bid'ah juga mereka mendudukkan diri sejajar dengan Allah sebagai pembuat syariat. Dalilnya surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dinil ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, pelakunya tidak dibolehkan meminum dari telaga Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis tentang telaganya Rasul, ada sebagian umat beliau yang diusir dari telaga beliau hari kiamat. Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah mereka umatku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, ahdatsu muhdatsat, yang mereka ada-adakan dalam urusan agama sepeninggalmu. Kata para ulama, yang diusir dari telaga Rasul ada dua, yang murtad dari Islam dan yang berbuat kebid'ahan. Dan yang ke-10 ini bahaya bid'ah, kullu dhalalatin finnar. Bahwasanya setiap kesesatan di neraka, ancaman bagi orang yang berbuat bid'ah itu adalah neraka. Meskipun sudah sering kita sampaikan, ini bukan menvonis orang perorangannya, si B, si C yang berbuat bid'ah pasti neraka. Ahlus sunnah sangat amat jauh dari menvonis urusan akhirat, kecuali dengan dalil yang khusus. Abu Lahab di neraka,
ya Abu Thalib di neraka? Iya, karena ada dalil khususnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, iya, karena ada dalil khusus tentangnya. Adapun ya si B, si C nggak ada dalil khusus tentangnya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sekedar murajaah lagi masalah bahaya bid'ah, meskipun banyak sekali, bukan hanya 10, bisa 20 dan seterusnya. Ya, antum lihat, ya kalau mau referensinya diantaranya dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala dan yang lainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang perlu kita sampaikan dalam pembahasan ini yaitu akidah ahli sunnah. Ini pelajaran yang berapa kalau dari hadis? Yang ke-65. Ya, bahaya bid'ah itu kan antum perinci, ya, antum perinci bahaya bid'ah. Yang pertama tadi yang syar umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kita mau tegaskan setiap bid'ah itu sesat, ya. Banyak syubhat dari ahli bid'ah yang ingin mengatakan enggak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah hasanah. Di antaranya mereka pakai ayat kullu bid'atin dhalalah. Ya, Ahlussunnah mengatakan kullu itu semua, artinya dalam usul fikih dan sebagainya itu termasuk lafdzul umum, lafaz yang umum. Kullu bid'atin dhalalah. Maka berlaku secara umum, setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Kata mereka enggak, dalam Al-Qur'an contohnya kata mereka ada ayat yang berbunyi kullu tapi enggak semua. Contoh ketika Allah menghancurkan kaum Ad, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang diutus oleh Allah tadi tudammir kulla, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kata mereka, kul, tapi nggak semua hancur. Buktinya langit dan bumi masih ada. Ini, sekali lagi, antum gimana jawabnya? Biar hangat lah, agak panas sedikit, ya. Nah, gimana bantahnya? Ada yang bisa? Nah, ini sekali lagi ahli bidah, mereka juga sebagaimana dalam hadis masalah kelompok Qadariyah di awal kitab Sahih Muslim, di antara ciri kelompok Qadariyah kata Yahya bin Ya'mar atau Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yataqaffarunal ilma. Mereka juga giat belajar, muthala'ah luar biasa. Makanya kalau ahlu sunnah malas-malasan, ya tewas sudah. Ini kata mereka, enggak semua kulla itu berarti semuanya. Contohnya di sini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, kata para ulama ini sedikit saja bantahannya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Di situ ada pengikatnya. Memang enggak semuanya, karena memang redaksinya enggak semua di situ. Karena ada apa? Ikatannya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan. Yang enggak diperintahkan enggak dihancurkan. Makanya terusan ayatnya hatta la yura ila masakinuhum, sehingga tidak dilihat kecuali apa? Tempat tinggal mereka saja. Ini beda dengan kullu bid'atin dhalalah, enggak ada pengikatnya. Mana pengikatnya? Ya, sebagaimana sabda Rasul yang lain ya dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Apakah kullu ini semuanya? Pasti semuanya masuk surga, nggak ada yang mungkin masuk neraka. Hah? Oh, kok bisa tuh? Karena ada pengikatnya. Lanjutannya illa man haba. Ini sekali lagi ahli bidah suka memotong ayat ataupun gagal memahami nas. Ya, secara asal kullu itu lafaz umum. Semua bid'ah dalam urusan agama sesat. Gak ada yang
mengikat, mengecualikannya sebagaimana nas-nas tadi. Paham ya? Ya, ini beda dengan tadi. Makanya seandainya ada bid'ah hasanah dalam urusan agama, Rasul kecualikan. Sebagaimana dalam hadis tadi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Ada ilahnya. Ini tidak ada. Maka sekali lagi berlaku tetap sampai hari kiamat, kullu bid'atin dhalalah. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah, kata Abdullah bin Umar, sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Tadi Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dalam urusan agama dan dia anggap itu baik, maka apa? Dia menuduh Rasul mengkhianati ar-risalah. Di antara syubhat mereka yang masyhur yaitu apa? Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau kita urutkanlah. Tadi pakai syubhat ayat tadi mereka ya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Mereka juga pakai syubhat hadis Rasul SAW. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya. Kata mereka, ini buktinya ada apa? Bid'ah hasanah. Ini yang ya kalau sudah ya hawa nafsu, lafadznya saja beda. Enggak ya Rasul enggak mengatakan man sanna bid'atan hasanah, enggak. Rasul mengatakan apa? Man sanna sunnah, bukan man sanna bid'ah. Ya, barang siapa sanna sunnah, membuat sunnah yang baik. Ini kata para ulama, artinya man ahya sunnata, yang menghidupkan sunnah Rasul. Dan ini dikuatkan oleh sabab urutnya hadis ini. Rasul mengatakan hadis ini ada kisah sebelumnya. Ini dalam Sahih Muslim juga kisahnya dan juga hadisnya. Yaitu apa? Kisah sebagian orang musafir yang datang ke kota Madinah dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Maka Rasul ya istilahnya memotivasi para sahabat membantu mereka. Ada sebagai sahabat yang membawa kurma atau ya rutop lah yang masih belum busur, yang masih belum matang betul, diberikan kepada orang-orang tersebut. Ini mereka bersedekah untuk orang-orang musafirin tadi. Sedekah sudah ada ajarannya dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini sahabat memotivasi yang lain untuk sedekah. Maka setelah satu orang sahabat bersedekah, yang lain ikut-ikutan apa? Bersedekah. Rasul ucapkan sabda beliau tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amina biha la yanqusu min ujurim syai'ah. Barang siapa menghidupkan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya. Jadi sekali lagi, ini dijelaskan oleh sabab urutnya hadis. Syubhat mereka yang lain tadi dari asar Umar bin Khattab, nikmatul bid'atu hadhihi. Kata para ulama, yang dimaksud bid'ah oleh Umar bin Khattab itu dalam segi bahasa, yaitu sesuatu yang belum ada sebelumnya. Karena apa? Karena kalau dilihat dalam sejarah Rasul, Rasul pernah salat tarawih atau tidak secara berjamaah? Pernah. Tapi ya Rasul tinggalkan karena khawatir akan apa? Diwajibkan kepada umat beliau. Rasul pernah salat berjamaah tarawih beberapa malam. Ketika melihat antusias para sahabat ikut terus, ya sedangkan wahyu masih apa? Bisa turun mewajibkan salat tersebut. Rasul apa? Khawatir memberatkan umat beliau. Rasul tinggalkan. Artinya apa? Salat tarawih sudah ada di zaman Rasul. Artinya bukan bid'ah dalam urusan agama, dalam segi agama. Maka ketika Umar bin Khattab menghidupkan lagi salat tarawih berjamaah, itu beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadis, sebagai bid'ah yaitu bid'ah secara apa? Bahasa. Bukan secara apa? Syar'i.
Ya, seandainya kalau kita bantah juga, seandainya sudah PN sudah, ya ambil itu ucapan Umar bin Khattab, kita punya khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan Rasul. Rasul jelas mengatakan kulla bid'atin dalalah. Pilih mana, ucapan Rasul atau Umar bin Khattab? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ya, maka nggak bisa ucapan Umar bin Khattab dibawa kepada bid'ah dalam urusan agama, entah perayaan yang baru, ibadah yang baru dan sebagainya. Karena tadi kita contohkan, ya Umar bin Khattab berbicara masa sholat tarawih. Tarawih sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau perbuatan antum ada enggak? Ya. Kemudian di antara syubhat mereka juga yang masyhur yaitu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan mara'ahul muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanah. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah-bid'ah yang ada kan kebanyakan kaum muslimin apa? Merayakannya, mengikutinya, mempraktekannya, berarti apa? Baik menurut Allah. Maka kata para ulama, jangan potong ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi. Itu ada satu rangkaian dengan pujian beliau terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Al muslimun, al di situ ya lil ma'rifah, sudah dikenal, artinya al muslimun bukan sembarang muslimun, namun para sahabat Rasul. Karena redaksi hadisnya kalau utuh dibaca, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada khaira qulubil ibad qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awal ucapan beliau itu dimulai dengan sesungguhnya Allah melihat kepada hati semua manusia, dan Allah dapati sebaik-baik hati manusia hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati ya manusia setelah hati Nabi Muhammad, maka Allah mendapati sebaik-baik hati manusia hatinya para sahabat Rasul SAW. Baru Abdullah bin Mas'ud mengatakan famara'ahul muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanah. Yang dimaksud al muslimun di situ siapa? Para sahabat, bukan sembarang muslimin. Ya, karena redaksinya berkaitan dengan apa? Pujian ya beliau terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya misalnya tadi seandainya Abdullah bin Mas'ud mempunyai pendapat bid'ah itu ada yang hasanah dalam urusan agama, tadi bantahannya khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Silakan pilih ucapan Rasul atau ucapan Abdullah bin Mas'ud. Atau seandainya pun ada sebagian ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah, kita katakan mana yang kita pilih, ucapan Rasul atau ucapan ya fulan dan fulan dari al ulama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Taib ya, sudah sering kita sampaikan juga pembahasan masalah ini. Kita pindah poin ke-12. Waruya an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, inna nasan yujadilunakum bimustabihil Qur'an fakhudhuhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillahi azza wa jalla. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya akan ada ya sekelompok orang yang mendebat kalian dengan ayat-ayat yang mustabihat, yang mutasyabihat dalam Al-Quran. Maka bawalah mereka kepada sunnah Rasul, bantahlah mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena
ashabus sunan, orang-orang yang paham tentang sunnah Rasul, tentang hadis Rasul, itu lebih paham tentang Al-Quranul Karim. Jadi ini salah satu yang diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akan ada ahlul ahwa, ahlul bidah yang mereka mendebat kalian dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan ini yang memang juga Allah peringatkan. Ini adalah peringatan dari Allah, dari Rasul, dan dari para sahabat Rasul. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, kalau nggak salah yang ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ada yang muhkamat, dan itu inti Al-Quran. Asalnya Al-Quran adalah muhkamat semuanya, karena hudan linnas. Namun ada yang mutasyabihat. Ini relatif, dalam artian sebagian orang, terutama yang jahil, nggak paham mereka. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, kesesatan, sukanya ngambil ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Tujuannya untuk mereka otak-atik, untuk mereka takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, maka kalau ada orang-orang yang ingin melegalkan kesesatannya dengan memakai ayat-ayat mutasyabihat, bantah dengan sunnah Rasul, karena sunnah Rasul itu mentafsirkan apa? Al-Quran. Nanti akan disampaikan panjang lebar setelah ini. Ya, contoh kelompok Khawarij, mereka sukanya pakai dalil Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan poin 12 dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya ada sekelompok orang yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang samar-samar, maka bawalah mereka kepada sunnah Rasul, bantahlah mereka dengan sunnah Rasul, karena ashabus sunan, orang-orang yang paham as-sunnah, itu lebih paham tentang Al-Quranul Karim. Contoh di sini, kelompok Khawarij, mereka suka membawakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kata mereka mutlak kafir, murtad. Ya, sebagaimana kelompok teroris demikian. Ya, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Maka di antara bantahan ulama, di antaranya dengan sabda Rasul. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, kata Rasul SAW, tangkudu ural Islam urwatan urwatan. Ikatan Islam itu akan terurai satu persatu. Di antaranya kata Rasul juga, awaluha naqdan al-hukmu. Yang pertama terurai masalah berhukum, yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka apa? Kalau orang itu nggak berhukum dengan hukum Allah, terurai satu ikatannya. Wa akhiruha as-salah, dan yang terakhir akan terurai itu masalah apa? Salah. Dari awal sampai akhir, awalnya apa tadi? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah langsung murtad orang itu? Enggak, buktinya kata Rasul yang terakhir adalah apa? As-salah. Ini kata ulama, bantahan terhadap yang memakai ayat tadi untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Bahkan wallahu a'lam, mungkin antum pernah mendengar Al-Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah ta'ala, salah satu yang membuat beliau sadar dari syubhat kelompok Khawarij teroris yang beliau dulu ikuti karena membaca hadis ini. Itu kalau nggak salah anak pernah dengar ceramah beliau, itu diantaranya ada sebagian masyayikh yang istilah dialog dengan beliau membawakan hadis ini. Ini salah satu contohnya
syubhat yang dibawa oleh al-bid'ah yang tadi mereka gagal paham tentang tafsir Al-Qur'an dibantah dengan apa? Al-hadis. Ya. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang lain atau contoh yang lain misalnya. Sebagian orang entah orang yang sudah punya pendidikan agama atau yang awam sama sekali, ketika membahas masalah pakaian, kata mereka pakaian semua itu halal, nggak boleh ini halal, ini haram, pakai sutra bagi laki-laki haram. Tidak ada itu dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Ini juga pernah kita dengar dari sebagian dai. Qul man harrama, siapakah, katakan Nabi Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan itu pakaian yang keluarkan untuk hamba kami. Kata mereka ini Allah mengecam orang-orang suka mengharamkan pakaian dan pakaian itu, enggak boleh isbala sebagainya. Maka khudu bis sunnah, bantah dengan sunnah. Rasul yang tahu tentang Al-Quran, Rasul yang pertama kali diturunkan kepadanya Al-Quran, beliau yang mengatakan ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari sarung celana dan sebagainya itu tempatnya di neraka. Rasul mengatakan la yakunana min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Di antara umatku nanti ada orang-orang yang akan menghalalkan, di antaranya sutra bagi laki-laki. Artinya awalnya itu adalah haram, namun ada yang menghalalkan dari umat Islam. Ini sekali lagi salah satu ajaran Umar bin Khattab untuk membantah orang-orang yang hanya pakai Al-Quran dengan metode membantah dengan as-sunnah. Dan sekaligus ini sudah kita sering sampaikan, kalau bantah membantah itu pakai ilmu, bantah bid'ah dengan sunnah, bukan membantah bid'ah dengan bid'ah, bukan bantah kejahilan dengan kejahilan. Jadi sekali lagi ini adalah metode membantah ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bantah syubhat-syubhat mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mereka akan sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Insyaallah kita lanjutkan fasal berikutnya karena panjang lebar dari ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah taala. Aqul qouli hada wa akhiru hafan. Ada pertanyaan dari satu, lupa dari, yaitu tentang masalah memakai khutbatul hajah ketika khutbah Jumat. Sudah sering kita sampaikan, ini hukumnya mustahab. Tadi kita sampaikan tadi apa? Disunahkan, itu hukumnya mustahab, tidak wajib entah di khutbah Jumat atau di buku, Namun memang harus atau bukan harus, kalau istilahnya lebih layak untuk dihidupkan sunnah Rasul tersebut. Tidak boleh mewajibkan yang bukan wajib. Itu adalah mustahab. Cuma ada sebagian dai yang sudah kita sampaikan berulang kali, ada kategori dai yang mereka pengecut, ngomong bid'ah saja di hadapan orang umum, belum perincian masih ngomong bid'ah saja gemeteran istilahnya, Ini adalah pengecut, hanya membaca kullu bid'atin dolalah. Barangkali mungkin orang juga nggak paham juga. Membawakan saja sudah takut nggak diundang lagi, takut nggak panggil ceramah lagi, karena ini sekali lagi naudzubillah min dalik, ini yang pengecut, ini yang jaban, yang jubana. Namun ada pula yang tahawur, asal sikap saja nggak lihat sikon. Ini juga tidak benar sama sekali. Semuanya pertengahan. Jangan menjadi pengecut dan juga jangan menjadi orang yang ngawur, nggak tahu sikon dan seterusnya. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, sebagaimana pernah kita
kajian awal kali di tempat orang-orang yang begitulah ya secara umum. Ya, tiba-tiba di antara yang hadir, ya memang yang hadir adalah orang-orang yang sudah sering ikut pengajian. Ya, Ustadz apa hukumnya perbuatan ini dan itu dari yang mereka lakukan di masjid itu. Paham Anda? Langsung dia apa? Rudal kita. Ini orang apa? Tahawur. Kita baru memulai kajian langsung disikat apa masalah? Ya tadi perbuatan-perbuatan bid'ah apa? Mereka. Ini apa? Yang tahawur. Jangan jadi apa? Pengecut, namun juga jangan menjadi orang yang ngawur istilahnya. Ya, sekali lagi semuanya butuh al-ilmu. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.